Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di saya terkait dengan tidak cairnya para KPM penerima PKH ya, terutama yang periodenya ini Juli Agustus bagi KPM yang rata-rata ini memiliki komponen pendidikan, yaitu pindah jenjang atau naik jenjang dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA. Banyak sekali yang bantuannya hingga hari ini masih zonk. Seperti misalkan ya, beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini, Kak Tara, BRI untuk PKH belum cair, anak sekolah dari SMP ke SMA. Rata-rata pindah jenjang belum pada cair, Kak. Apa masih bertahap, Kak? Kak, PKH ku masih kosong. Kenapa ya, Kak? Atau mungkin anakku yang pertama baru masuk kelas 10. Kebanyakan belum cair nih, Bang. Anak sekolah baru masuk jenjang. Solusi gimana? Apa masih bisa cair lagi? Yang punya PKH dari BNI. Ada lagi ya di sini ya. Nah, ini akun atas nama Toisah Lia Marisa ini ya setia sekali ya untuk mengikuti channel Surya Sektara ya. Punten Mas, mau tanya, kebanyakan yang anak SD masuk ke jenjang MTS atau SMP, bantuan PKH-nya belum cair. Itu kenapa ya? Mohon dijawab, terima kasih. Oke, ada juga yang membalas pesan ini, tolong penjelasannya Kakak. Lanjut Kak, untuk PKH-ku yang komponen anak sekolah, yang SMP, tapi sekarang udah masuk SMA kok masih zonk ya, Kakak SBNI, padahal sudah banyak yang cair, apa udah nggak dapat lagi atau gimana ya Kak? Mohon penjelasannya dong Kak. Oke, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Untuk komponen PKH naik jenjang dari SD ke SMP plus balita plus BPNT cairnya belum ya? PKH dan BPNT-nya kartu terbitan 2017, mohon informasinya. Lanjut, saya belum cair PKH-nya yang naik ke jenjang SMP ke SMA, SD ke SMP, malah BPNT duluan yang keluar. Oke, lalu saudara kita atas nama Toisah Lia Marisa, ibu ini akhirnya cair ya BPNT-nya, tapi tinggal menunggu komponen naik jenjang ya dari pendidikan SD ke SMP, ya masih belum cair. Oke, sebagian besar meminta penjelasan dan saya sudah membalas untuk saya note, saya bahas di video khusus dan inilah kesempatannya. Jadi begini, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan tidak cairnya bantuan PKH untuk jenjang yang baru berpindah dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Apa yang menyebabkan? Pertama, DTKS dari Kementerian Sosial itu sistemnya adalah mengambil data yang ada di Dapodik bagi KWM yang memiliki komponen pendidikan. Jadi, sistem Dapodik ini link dengan yang ada di DTKS. Maka ketika ada perubahan jenjang pendidikan, maka yang harus terjadi adalah anak yang baru naik ke jenjang pendidikan berikutnya ini harus benar-benar tercatat di Dapodik sehingga DTKS bisa mengambil data anak tersebut. Misalkan ada Ibu Lia. Nah, Ibu Lia ini memiliki anak SD. Anak SD-nya ini bisa mendapatkan bantuan PKH dan akan terus valid datanya di PKH ketika anak SD ini datanya aktif ya, tercatat di data pokok pendidikan Dapodik atau MIS jika misalkan masuk ke MI. Begitupun yang berlaku dengan SMP maupun MTS ya, SMK maupun MAN. Jadi soalnya berlaku antara operator Dapodik maupun operator MIS. Jadi DTKS harus link ya dengan Dapodik maupun MIS tersebut. Nah, ini belajar dari kasus dari permasalahan yang sering saya hadapi ketika naiknya jenjang pendidikan. Biasanya ya, untuk pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati dari KPM dampingan saya, ketika ada anaknya yang naik jenjang, misalkan ya, saya pernah mengalami anaknya sudah kelas 3 SMP lalu baru masuk ke jenjang SMA atau SMK. Ternyata bantuan anak tersebut tidak kunjung cair. Nah, padahal ini baru masuk jenjang ya. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Ternyata ketika diperhatikan setelah ditelusuri, nama anak yang baru naik jenjang ini masih belum tercatat di data pokok pendidikan sekolah yang baru ya. Nah, sistem yang saya ketahui ternyata ada operator Dapodik atau EMIS ini ketika menerima siswa baru, ada siswa baru masuk, ini biasanya operator yang aktif ini menanyakan kepada masing-masing siswa, siapa di sini yang memperoleh bantuan PKH. Ketika misalkan anak tersebut mengaku, ya saya menerima PKH dari SD. Nah, itu biasanya operator sekolah akan meminta orang tuanya untuk menghubungi pendamping, meminta biasanya nomor PKH-nya. Nah, dan di situ data anak ini dicentang di Dapodik. Seperti itu. Nah,
Ketika operator ini ada yang pasif misalkan, selama tidak ada laporan dari orang tuanya, saya memperoleh PKH, mohon data anak saya dimasukkan misalkan di Dapodik atau emisnya. Maka ketika operator tidak ada inisiatif untuk bertanya, biasanya ini data anak akan terlewatkan, sehingga DTKS tidak bisa membaca apakah anak ini setelah naik dari jenjang kelas 6, ini melanjutkan sekolah atau tidak. Nah, Kementerian Sosial harus mencari tahu seperti itu melalui data. Jadi, ketika anak Anda lulus dari SD, otomatis dia akan dikeluarkan dari data sekolah asalnya. Misalkan naik dari SD 1. Ya, ini ketika sudah lulus, maka data anak ini keluar. Sehingga ketika Kementerian Sosial melalui DTKS-nya mengambil data terbaru, nah, anak ini tidak ada karena sudah dikeluarkan dari data sekolah yang lama. Syaratnya anak ini harus tercatat di sekolah yang baru di operator Dapodik atau emisnya. Maka ketika sebelum proses pencairan, DTKS akan mengenali nama-nama komponen sebelumnya ini, bagaimana jenjang pendidikannya sekarang. Nah, ketika data anak ini ada di Dapodik atau emis sekolah yang baru, secara otomatis data anak ini bisa ditarik dan bantuannya akan sesuai dengan jenjang terbarunya. Nah, karena di pencairan Juli Agustus ini memang baru ya, anak-anak ini baru masuk jenjang, baru pindah sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, maka yang harus orang tua lakukan bagi Anda penerima PKH, silakan mungkin Anda bisa datang ke sekolah masing-masing, tanyakan ke operator DTKS atau operator Dapodik atau emisnya, tanyakan apakah nama anak Anda ini sudah tercatat di Dapodik atau emis atau belum. Ya, pastikan sudah terdata di Dapodik atau emis, seperti itu. Nah, dengan antisipasi itu tadi, ada operator yang memang inisiatif mendata anak yang baru masuk, siapa yang menerima PK, atau ada juga operator yang menunggu laporan dari orang tua, seperti itu ya. Ini jaga-jaganya. Pertanyaannya, apakah ini akan bisa cair kembali? Seperti pengalaman yang pernah saya alami bersama KPM dampingan saya. Nah, KPM ini alhamdulillah akhirnya bisa cair kembali dengan catatan beliau ini punya 2 anak. Jadi yang pertama anaknya SD, yang kedua SMP kelas 3 naik ke jenjang SMA. Nah, yang naik ke jenjang SMA ini ketika pencairan tahap kedua ini tidak cair bantuannya. Karena yang cair hanya anak SD-nya, karena anak SD-nya ini masih terbaca di Dapodik. Namun setelah ada pertemuan kelompok, saya menyarankan kepada ibunya untuk laporan ke operator sekolah. Alhamdulillah di tahap ketiga, nama anaknya yang baru masuk jenjang SMA ini baru terbaca oleh DTKS dan alhamdulillah akhirnya di tahap ketiga SD SMA ini cair. Nah, pertanyaannya ini yang membuat saya dilema juga dengan sistem sekarang. Ketika anaknya misalkan sama-sama memiliki 2 anak atau 1 anak yang ternyata kebetulan di periode pencairan ini sedang naik jenjang, lalu bagaimana? Apakah akan cair kembali? Ini tergantung dari status keterangan yang ada di SISNG. Maka bagi Anda yang mungkin memiliki komponen yang saat ini salah satunya atau satu-satunya saja memiliki komponen pendidikan ternyata kebetulan naik jenjang, maka silakan Anda cek status di SISNG, minta tolong kepada pendamping PK-nya untuk cek apakah statusnya sudah SBM atau SIK. Jika misalkan ada status keterangan lain atau misalkan PK-nya tidak muncul, ini otomatis fatal sekali ya. Saya khawatirnya ketika proses pencairan PKH misalkan setiap jenjang, misalkan tahap Juli Agustus, ketika sebelumnya KPM ini jumlahnya 1 juta misalkan, ternyata hanya 500.000 orang yang valid dan 500.000 ini naik jenjang. Saya khawatirnya Kementerian Sosial tidak menunggu updatean data dari sekolah yang baru. Takutnya mengambil data baru kembali dari penerima sembako atau BPNT yang ada di DTKS. Takutnya seperti itu. Maka ketika itu yang terjadi, maka yang memiliki komponen pendidikan tidak memiliki komponen lainnya, bisa jadi ya yang dikhawatirkan adalah tergantikan oleh KPM baru hasil validasi by system. Nah, itu yang saya takutkan. Yang jelas langkah pertama adalah silakan Anda pastikan di pendamping PK-nya masing-masing, tanyakan bagaimana status kepesertaan Anda di 6NG, apakah statusnya SBM atau SI. Jika SBM, insya Allah tidak ada masalah, kemungkinan DTKS dari Kementerian Sosial ini sedang sinkronisasi data dengan Dapodik atau emis sekolah baru anak Anda, seperti itu. Nah, itu ya sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Jadi upayakan data anak Anda ini sudah terdaftar di Dapodik atau emis sekolah yang baru, seperti itu dulu usahanya. Jadi pastikan dulu di sekolahnya sudah
valid ya di Dapodik atau EMIS, sehingga nantinya ketika ada sinkronisasi data DTKS dari Kementerian Sosial enak mengambil datanya dan bisa diupdate. Dan harapannya semoga saja bagi yang naik jenjang dan masih belum cair, semoga sinkronisasi data cepat dan harapannya bisa cair sesegera mungkin tanpa digantikan dengan KPM baru hasil validasi by system. Ya, semoga saja seperti itu. Semoga saja ada tindak lanjut dari Kementerian Sosial untuk menugaskan kepada pendamping masing-masing untuk mensinkronisasi data, apakah KPN ini masih layak atau tidak, apakah KPN ini masih punya komponen atau tidak, seperti itu maksud saya. Oke, mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya berikan. Yang jelas ketika bantuan WKH ini masih rezeki Anda, insya Allah akan cair. Jika misalkan belum rezekinya, semoga saja bisa ada rezeki lain yang lebih besar tentunya. Terima kasih bagi Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Espresso Kara, lebih-lebih bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.